Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yahoo. Kita bersyukur pada pagi hari ini, meskipun di tengah situasi wabah virus corona, kita masih memiliki kesehatan dan kita masih bisa memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita dan juga melalui doa-doa kita. Kita yakin bahwa meskipun pada pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, tidak di dalam gedung gereja, melainkan di rumah kita masing-masing, kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, yang terambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai 20 ini berbicara lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, akan lebih baik kalau sebelum kita berbicara apa yang harus kita lakukan, kita juga berbicara tentang hal kenaikan Yesus ke surga. Karena pada pagi hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya di dalam hati, mengapa sih Yesus harus naik ke surga? Bukankah lebih luar biasa ketika setelah ia bangkit dan bersama-sama dengan murid-muridnya ia terus berada di dunia, sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya sekarang mereka akan lebih mudah percaya. Karena ia telah membuktikan apa yang ia katakan, bahwa ia akan bangkit sesudah 3 hari, dan sekarang waktunya ia bisa melakukan segala hal sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya bisa jadi percaya. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya ada 5 jawaban yang dapat kita temukan di dalam Alkitab, dan saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, Yesus naik ke surga itu karena surga adalah rumahnya. Ini ia bukan berasal dari dunia, tetapi ia berasal dari surga, sehingga ia akan selalu kembali ke rumahnya. Ibarat kita, kalau hal yang paling kita rindukan meskipun kita pergi jauh, kita pasti akan selalu merindukan rumah untuk pulang. Demikian juga Yesus Kristus, ketika ia selesai di dunia ini, ia akan kembali ke rumahnya. Dan itu yang ia lakukan karena surga adalah rumahnya, maka ia akan kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat di mana ia sebelumnya berada. Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 6 ayat 62 juga berkata, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Yesus naik ke surga karena itulah rumahnya dan itulah tempatnya. Yang kedua, alasan kenapa Yesus harus naik ke surga, Yesus naik ke surga karena tugasnya untuk menebus dosa manusia telah selesai. Dan itu semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ia telah mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga manusia beroleh keselamatan dan damai sejahtera, dan semuanya itu sudah diselesaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Apa yang Yesus sampaikan di atas kayu salib? Kita bisa lihat di dalam Yohanes 19 ayat 30, ia berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunduk dan menyerahkan nyawanya. Ini mirip-mirip kalau kita telah selesai melakukan pekerjaan tugas kita, seorang anak diutus ke luar daerah untuk studi, belajar, dan ketika sudah menyelesaikan studi itu, tugas-tugas yang diberikan oleh orang tuanya, maka hal pertama yang ingin ia lakukan adalah ia kembali ke rumah. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia, menebus manusia, menyelamatkan manusia, maka yang ia lakukan setelah itu adalah kembali pulang ke rumahnya, kembali ke hadapan Bapa, di mana ia telah bersukacita karena tugas-tugas yang ia lakukan telah selesai
ia berada. Itu yang kedua, karena ia telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena ia ingin menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus naik ke surga dan yang memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya, murid-muridnya gelisah. Mereka merasa khawatir, was-was, bagaimana kehidupan mereka. Tuhan Yesus, guru mereka yang selama ini mereka ikuti, kenapa kok sekarang dia harus pergi ke surga, meninggalkan mereka di dunia? Lalu mereka gelisah dan takut, dan Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hal itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2. Ini luar biasa, sangat keren. Dia yang datang ke dunia menyelamatkan kita, dan saat ini ia kembali ke surga juga untuk kita. Untuk kepentingan kita menyediakan tempat terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus pulang ke rumah, pulang ke surga, naik ke hadapan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah, itu bukan semata-mata untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita juga, supaya kita, setiap orang yang percaya kepadanya, taat di dunia ini, beroleh tempat yang layak yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di surga, tempat kehidupan yang kekal. 4. Alasan keempat, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus inilah yang nanti akan terus berada di dunia, terus bersama-sama dengan murid-murid Yesus, terus bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus ini dijanjikan oleh Yesus Kristus, dan itu ia genapi 10 hari sesudah kenaikannya ke surga yang disebut dengan hari Pentakosta. Yohanes 16 ayat 7b berkata, Yesus berkata demikian, adalah lebih baik berguna bagimu, sekali lagi saya ulang, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan inilah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus yang ia utus ke dunia, dan dibuktikan dengan kehadiran turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, sehingga murid-murid Yesus mengalami sukacita yang luar biasa. Orang-orang percaya sampai hari ini juga boleh mengalami sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ia yang senantiasa menolong, menghibur, menguatkan, dan menyertai setiap kita. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah hadir di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Amin. Yang kelima, ini alasan yang kelima sekaligus juga sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Alasan yang kelima adalah mengapa Yesus harus naik ke surga, supaya murid-muridnya dan orang percaya punya kesempatan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Ini kita bisa lihat tadi di dalam ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, ia berada di dunia, murid-muridnya hampir tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Semua orang berbondong-bondong dan berkerumun untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan kalau Yesus masih ada sampai di dunia sampai saat ini, saya yakin juga apa yang kita sampaikan, orang-orang percaya ini, orang-orang tidak akan menghiraukan, mereka akan lebih senang, lebih sukacita mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Tetapi Yesus berkata ia naik ke surga supaya murid-muridnya mengambil tugas itu untuk melanjutkan memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Bukan hanya para murid pada saat itu yang 11 orang ditambah satu lagi menjadi 12 orang, tetapi juga kepada kita saat ini yang disebut sebagai orang-orang percaya. Kita diminta untuk memberitakan Injil, memberitakan Kerajaan Allah, memberitakan Yesus Kristus yang hidup itu, yang telah turun ke dunia, yang telah mati dan juga telah bangkit, dan dia naik ke surga. Dialah Allah, dialah yang menyelamatkan kita, sehingga kita harus memberitakan dia, beriman kepadanya, dan melakukan segala sesuatu yang ia katakan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Yesus Kristus ini menjadi kesempatan yang baik bagi murid-murid Tuhan untuk membuktikan diri. Apakah mereka ini adalah menjadi murid-murid yang sejati, yang siap menerima segala konsekuensi di dalam kehidupan mereka? Apakah mereka akan menjadi murid-murid yang sejati, yang siap mati bagi Kristus? Atau mereka akan menjadi murid-murid yang pecundang, yang akan hilang ketika halangan datang menghadap? Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia berangkat ke surga? Ia berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini maksudnya apa? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, bahwa Injil ini sifatnya sangat inklusif, bukan hanya kepada golongan tertentu, tetapi kepada semua orang. Yesus hadir bukan hanya untuk orang Yahudi, Yesus hadir bukan hanya untuk golongan tertentu, Yesus hadir bukan hanya untuk bangsa tertentu, tetapi Yesus hadir untuk semua orang, dan kita juga harus hadir memberitakan Injil, berbuat apa yang Tuhan kehendaki kepada semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun. Bahkan Yesus berkata, memberitakan Injil ini bukan hanya kepada semua manusia, tetapi juga kepada segala makhluk, kepada hewan-hewan, tumbuhan, alam semesta. Ini artinya apa? Bahwa memberitakan Injil, kabar sukacita itu bukan hanya manusia yang bersukacita, tetapi alam semesta juga ikut bergembira, ikut bersorak-sorai, karena mereka juga mendapatkan kabar sukacita akan kehadiran, akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, dan mereka juga mendapatkan kepedulian Tuhan bahwa kabar sukacita itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk alam semesta. Karena itu sangat tidak baik kalau orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang merusak lingkungan, menjadi orang-orang yang tidak peduli pada kelestarian alam, kebersihan lingkungan. Karena sesungguhnya Injil ini, kabar sukacita ini juga harus menjadi sukacita terhadap alam semesta, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada alam lingkungan tempat kita hidup. Yang kedua, apa perintah Yesus kepada mereka selain beritakanlah Injil ke seluruh dunia? Yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu lebih eksplisit kita bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19b, ya, yang sering disebut sebagai amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini menjadi dasar di dalam baptisan Kristen. Tetapi perlu kita pahami, Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa baptisan ini bukanlah inilah yang menyelamatkan. Bukan baptisan ini yang menyelamatkan, melainkan Yesus Kristus sendiri yang menyelamatkan. Baptisan ini diperlukan sebagai meterai umat kepunyaan Kristus. Ketika seseorang dibaptis, itu menjadi tanda meterai bahwa ia telah menjadi kepunyaan Kristus. Meskipun baptisan itu bukan yang menyelamatkan, tetapi itu dipentingkan, itu perlu menjadi tanda meterai bahwa dia telah menjadi milik Kristus. Yesuslah yang menyelamatkan, dan baptisanlah yang menjadi meterai. Yang ketiga, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga lagi? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
memberitakan. Jadi rupanya Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberitakan ini, Injil ini, menjadi orang beriman, menjadi orang percaya ini, ternyata tidak cukup hanya dengan pengakuan aku beriman kepada Tuhan, tidak cukup. Juga tidak cukup hanya dengan baptisan, oh ya aku sudah dibaptis dan telah dimeteraikan, lalu aku sudah menjadi milik Kristus. Ternyata itu tidak cukup. Tetapi menjadi orang yang percaya juga harus melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, hendaknya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Yesus katakan, bahwa memberitakan Injil itu juga berarti mengajak orang, mengajarkan orang supaya mereka bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Tetapi bagaimana kita mengajak orang melakukan kalau kita sendiri tidak melakukannya? Tentu harapannya orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus bukan berarti hanya pendeta, bukan hanya satuannya Kristus, tetapi setiap orang yang percaya harus menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan Injil melalui perbuatan kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita mengerti bahwa meskipun Yesus pergi ke surga dan ia telah memberi perintah, tetapi ia tetap memperhatikan, menolong dan menyertai umatnya, seperti ketika ia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan di dalam Markus lebih ekstrim lagi. Ia berkata bahwa orang-orang percaya ini disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Mereka mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka memegang ular. Mereka minum racun tapi tidak celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan sembuh. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Itu bagian ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harus kita pahami bahwa ketika tanda-tanda ini diberikan kepada orang-orang percaya, itu semata-mata inisiatif dari Allah sendiri. Inisiatif dari Allah sendiri untuk hormat dan kemuliaan namanya, bukan untuk hormat dan kemuliaan orang-orang percaya yang diberikan kemampuan melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dicatat di dalam firman Tuhan ini. Apakah di masa para rasul kemudian ini sudah tergenapi? Ya. Paulus ketika ia hendak ke Roma dan terdampar di Pulau Malta, tiba-tiba ketika ia mengambil kayu bakar dan ada seekor ular beludak mematuk tangannya, orang-orang pada waktu itu menduga Paulus akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak mati. Ia bahkan tidak tergores, terluka sedikit pun. Tetapi ia baik-baik saja. Sehingga orang-orang yang melihat kejadian luar biasa pada waktu itu, mereka takjub, bahkan merasa bahwa Paulus ini seorang dewa. Tetapi dengan tanda-tanda itu lalu Paulus mengatakan bahwa ia bukan dewa, tetapi ia adalah hamba Yesus Kristus yang memberitakan tentang kabar sukacita. Paulus, Petrus, dan beberapa rasul yang lain ketika meletakkan tangan di atas orang sakit, lalu orang sakit itu pun disembuhkan. Dan semua ini dimaksudkan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk hormat dan kemuliaan para rasul dan orang-orang percaya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kalau pada masa kini kita orang-orang percaya, ternyata kita tidak memiliki tanda-tanda yang luar biasa ini? Kita tidak bisa mengusir setan misalnya. Kita kalau dipatok ular ya sakit. Kita kalau minum racun ya bisa mati. Kita bahkan juga tidak bisa berbahasa roh. Apakah itu berarti kita tidak menjadi orang yang percaya? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa tanda-tanda ini diberikan oleh Allah atas inisiatif Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tujuan khusus untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, tanda-tanda ini diberikan oleh Allah supaya orang-orang yang tidak percaya kemudian mereka menjadi percaya.
Sehingga kalau pada saat ini kita tidak memiliki tanda itu, kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Cukup dengan engkau beriman kepada Tuhan, cukup dengan engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau sudah membuktikan engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bukan hanya dilakukan oleh para pendeta, bukan hanya oleh para pastor yang secara khusus penuh waktu memberikan diri melayani Tuhan, tetapi setiap umat yang percaya boleh mengambil kesempatan untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan, memberitakan Injil di seluruh kehidupan mereka melalui talenta dan hal-hal yang ia miliki di dalam kehidupannya. Jangan ragu, jangan khawatir, dan jangan takut. Karena setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap pemberitaan Injil itu, Yesus berkata bahwa ia akan menyertai, menguatkan, dan meneguhkan sehingga pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu tidak akan pernah sia-sia. Itu yang ia sampaikan di dalam ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, kita sering mendengar lagu hidup ini adalah kesempatan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada dengan seluruh kemampuan kita. Entah itu kemampuan pikiran kita, kemampuan kita berbicara, kemampuan kita dalam hal tenaga, kemampuan kita dalam hal talenta, bermusik, bernyanyi, kemampuan kita karena kita memiliki kekayaan, itu semua, harta itu semua bisa menjadi alat kita di dalam turut serta mengambil kesempatan untuk menjadi pemberita Injil sebagaimana Yesus perintahkan, beritakanlah Injil. Maka kita juga pada saat ini harus mengambil kesempatan ini untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jangan ragu dan jangan khawatir, Tuhan Yesus akan turut bekerja untuk membuat segala sesuatu itu berhasil seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan, ayatnya yang ke-19, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.